Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juara, perkenalkan kami dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi. Adapun topik pembahasan kita pada kali ini yaitu Chapter 3 Financial Accounting Theory menurut buku Scholz dan buku Scudder. Adapun untuk kesempatan kali ini yaitu saya sendiri akan membahas tentang pendekatan kegunaan keputusan untuk laporan keuangan menurut buku Scholz. Nah, teman-teman, di sini ada materi pertama yaitu pendekatan kegunaan keputusan. Ini mengharuskan fokus lebih intens pada para penerima laporan keuangan dan juga persyaratan keputusan mereka. Yang mana dalam situasi yang tidak ideal itu kita tidak dapat dengan mudah menyimpulkan nilai suatu perusahaan secara langsung dari laporan keuangan saja. Namun dalam mengadopsi pendekatan kebergunaan keputusan ini terdapat dua pertanyaan yang harus dijawab, yaitu pertama, siapakah pemakaian laporan keuangan? Nah, pemakai laporan keuangan ini terbagi menjadi beberapa kategori seperti investor, kemudian pemberi pinjaman, manajer, serikat pekerja, lalu pembuat standar, dan pemerintah. Hal ini juga merujuk pada kelompok-kelompok yang disebut sebagai konstituensi dalam konteks akuntansi. Lalu yang kedua yaitu apakah masalah-masalah keputusan yang dihadapi para pemakai laporan keuangan? Nah, masalah yang dihadapi itu menyusun laporan keuangan dengan memenuhi keperluan khusus para pemakai akan meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan sehingga laporan keuangan itu menjadi lebih bermanfaat. Nah, di sini juga ada teori keputusan single person, yang mana teori ini menyediakan dasar untuk memahami bagaimana sih individu itu membuat keputusan yang rasional dalam situasi yang tidak pasti. Teori ini memungkinkan para pengambil keputusan untuk menghargai pentingnya informasi, yang memungkinkan mereka untuk menguatkan keyakinan subjektif mereka mengenai hasil yang mungkin dihasilkan dari keputusan mereka di masa depan. Nah, menurut teori keputusan individu ini, keputusan itu harus dibuat ketika ada ketidakpastian, dan teori ini juga menyatakan bahwa probabilitas kondisi tidak lagi itu bersifat objektif seperti dalam situasi ideal. Teori ini juga itu membentuk suatu prosedur resmi di mana seseorang itu dapat membuat keputusan terbaik dengan memilih sejumlah opsi yang tersedia untuk mengubah penilaian subjektif pembuat keputusan mengenai probabilitas kondisi atau situasi yang mungkin terjadi setelah keputusan diambil. Nah, di sini juga ada sistem informasi itu penting, teman-teman. Karena laporan keuangan merupakan sumber informasi yang sangat informatif dan sistem informasi yang mendukungnya sering disebut sebagai transparansi, lalu akurat atau berkualitas tinggi karena menyediakan beragam informasi kepada para investor. Lalu mengapa informasi dalam laporan keuangan itu menjadi penting? Ya karena untuk menjadi berguna, informasi dalam laporan keuangan itu harus membantu dalam meramalkan tingkat pengembalian investasi yang dapat diperoleh. Namun karena prinsip akuntansi itu berbasis biaya historis, lalu informasi yang tidak selalu dapat langsung mengidentifikasi nilai harapan yang akan diterima. Meskipun demikian, laporan keuangan itu masih tetap berharga bagi para investor jika dapat membantu mereka dalam meramalkan berita baik atau buruk yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, teman-teman, di sini terdapat definisi informasi sendiri, yang mana teori keputusan dan konsep informatif itu membentuk dasar untuk mendefinisikan informasi tersebut. Lalu informasi ini dianggap sebagai bukti yang memiliki potensi untuk mempengaruhi keputusan seseorang. Lalu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu definisi dari X&N sendiri, yang mana salah satu syarat penting agar bukti itu disebut sebagai informasi yakni adalah bahwa setidaknya ada bukti yang diterima sehingga keyakinan seseorang itu cukup dipengaruhi dan akibatnya keputusan optimal dapat berubah. Lalu kedua adalah spesifik seseorang, yang mana reaksi seseorang dalam menanggapi sumber informasi yang sama dapat berbeda dengan reaksi orang lain, yang mana probabilitas
yang dimiliki oleh setiap orang itu menerima informasi pasti akan berbeda, dan begitu juga dengan probabilitas setelah menerima informasi, sehingga keputusan yang diambil juga itu akan berbeda meskipun bukti yang diterima itu sama. Nah, definisi ini di atas tadi itu harus mempertimbangkan biaya, lalu sumber informasi mungkin memberi potensi untuk mempengaruhi keputusan seseorang. Tetapi jika biayanya terlalu tinggi, maka kemungkinan besar tidak akan digunakan. Lalu laporan keuangan yang dianggap sebagai informasi yang cost efektif lalu memiliki potensi penggunaan oleh orang banyak, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu investor yang rasional dan menghindari risiko. Konsep individu rasional dalam teori keputusan itu mengimplikasikan bahwa tindakan yang dipilih saat membuat keputusan adalah yang paling menguntungkan. Karena hal ini menandakan bahwa individu itu dapat mencari informasi tambahan terkait keputusan dan penggunaannya untuk mengoreksi probabilitas negara menggunakan teorema Bayes. Nah, kami juga itu ingin menegaskan bahwa teori keputusan yang telah disebutkan sebelumnya itu berfungsi sebagai model bagi pengembalian keputusan yang rasional. Dan perlu dicatat juga bahwa dalam upaya menghindari risiko itu, individu dapat mencapai keseimbangan antara pengembalian yang diharapkan dan risiko. Di sini juga ada prinsip diversifikasi portofolio. Dalam sebagian besar situasi, investor perorangan umumnya dianggap memiliki preferensi untuk menghindari risiko. Mengapa? Karena seorang investor yang berpikir secara rasional berupaya untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan hasil yang diharapkan dari investasinya. Mereka juga berupaya untuk mencapai tingkat hasil yang diharapkan seoptimal mungkin untuk tingkat risiko tertentu yang mereka hadapi. Salah satu cara yang digunakan oleh investor adalah dengan melakukan diversifikasi dalam portofolio sekuritas mereka. Lalu, tujuan dari prinsip diversifikasi portofolio ini menunjukkan bahwa dengan strategi investasi yang tepat, beberapa meskipun tidak semua, risiko yang itu dapat dihilangkan. Lalu diversifikasi portofolio juga ini dapat membantu mengurangi tingkat risiko yang dihadapi oleh investor. Nah, di sini juga ada reaksi akuntansi profesional pendekatan kegunaan keputusan. Pada kerangka konseptual itu mengembangkan karakteristik informasi akuntansi yang harus dimiliki agar berguna, yang pada intinya informasi akuntansi itu harus menyediakan sistem informasi informatif yang menghubungkan laporan keuangan saat ini dengan realisasi dan pembayaran di masa depan. Nah, di sini juga teman-teman ada kesimpulan kegunaan keputusan. Teori keputusan individu dan spesialisasi dalam keputusan investasi portofolio itu membantu investor dalam memahami kebutuhan dan resiko yang timbul secara rasional. Nah, investor itu tidak secara langsung menerima laporan yang menggambarkan hasil investasi di masa depan. Namun laporan keuangan ini menyediakan informasi yang sangat berharga dan bermanfaat bagi mereka. Laporan keuangan ini juga dapat berfungsi sebagai sistem informasi yang membantu investor dalam meramalkan kinerja perusahaan di masa yang mendatang, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil investasi mereka. Pendekatan ini mengakui pentingnya pelaporan keuangan sebagai sumber informasi yang relevan dan dapat dipercaya bagi investor. Oke, cukup sekian mungkin dari saya. Lanjutkan oleh pemaparan materi dari rekan saya kepada Devani. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devani Lutfia dari jurusan S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman dari buku Teori Akuntansi Keuangan karangan Schroeder. Yang pertama ada masalah-masalah akuntansi bisnis internasional. Biasanya perusahaan seringkali mengalami paparan pertama terhadap akuntansi internasional saat melakukan transaksi seperti pembelian atau penjualan barang dagangan dengan perusahaan asing. Berurusan dengan perusahaan asing ini membawa berbagai tantangan yang khusus. Pertama, ada potensi keuntungan dan kerugian akibat perubahan nilai mata uang antara saat pesanan diterima dan saat pembayaran dilakukan. Dalam situasi ini, fluktuasi nilai mata uang dapat menghasilkan keuntungan ataupun kerugian valuta asing.
Selain itu juga mendapatkan informasi kredit internasional dan senilai likuiditas serta solvabilitas perusahaan biasanya sulit karena laporan keuangan mereka mungkin kompleks akibat perbedaan dalam bahasa dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan. Lalu ada pengembangan sistem akuntansi. Hofstede telah memberikan definisi yang secara luas diterima mengenai kata budaya yang mengacu pada pemrograman pikiran secara kolektif yang membedakan satu kelompok orang dari kelompok lainnya. Selanjutnya, Hofstede mengelompokkan 8 budaya yang berbeda, termasuk budaya Barat, Islam, Jepang, Hindu, Konghucu, Slavia, Afrika, dan Amerika Latin. Namun, membagi praktik-praktik akuntansi berdasarkan budaya saja terlalu sederhana, karena banyak negara memiliki lebih dari satu kelompok budaya, dan banyak negara juga menggunakan sistem akuntansi yang telah berkembang selama periode kolonial sebelumnya. Kemudian ada beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan standar-standar akuntansi. Yang pertama ada tingkat pendidikan, yaitu berhubungan dengan perkembangan akuntansi. Yang kedua ada sistem politik, ini mempengaruhi pembentukan standar akuntansi. Yang ketiga sistem hukum, ini mempengaruhi kekuatan profesi akuntan. Yang keempat itu perkembangan ekonomi, yaitu mempengaruhi praktik pelaporan keuangannya. Kemudian ada penyusunan laporan keuangan bagi para pengguna asing. Yang pertama, mengirimkan serangkaian laporan keuangan yang sama ke semua pengguna, baik domestik maupun asing. Yang kedua, menerjemahkan laporan keuangan yang dikirimkan ke pengguna di luar negeri dalam bahasa nasional yang digunakan di negara pengguna yang dituju. Yang ketiga, menerjemahkan laporan keuangan yang dikirimkan ke pengguna di luar negeri dalam bahasa nasional dan mata uang yang digunakan di negara pengguna yang dituju. Yang keempat, menyusun 2 rangkaian laporan keuangan, satu laporan menggunakan bahasa, mata uang, dan prinsip akuntansi di negara domisili perusahaan, sementara laporan yang kedua menggunakan bahasa, mata uang, dan prinsip akuntansi di negara pengguna yang dituju. Yang kelima, menyusun serangkaian laporan keuangan yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima di seluruh dunia. Kemudian ada International Accounting Standard Committee. Semakin banyaknya dukungan terhadap penyusunan laporan keuangan bagi pengguna di luar negeri dengan 5 opsi dari daftar sebelumnya, berkat adanya pelaporan keuangan internasional, International Accounting Standard Committee yang didirikan pada tahun 1973 mengembangkan standar akuntansi global. IASC adalah sebuah entitas swasta independen yang bertujuan untuk menciptakan konsistensi dalam prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan di seluruh dunia. Dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh IASC ini dikenal sebagai International Accounting Standard atau IAS. IASC ini awalnya terdiri dari lembaga-lembaga akuntansi dari 9 negara, termasuk Australia, Kanada, Prancis, Jepang, Meksiko, Belanda, Inggris, Amerika Serikat, dan Jerman Barat. Saat ini lebih dari 120 negara mewajibkan atau mengizinkan penggunaan standar akuntansi internasional. Tujuan dari standar akuntansi global ini untuk mendapatkan dukungan publik dari berbagai organisasi internasional seperti G20, Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, Komite Basel, Organisasi Internasional, Komisi Sekuritas, dan Federasi Akuntansi Internasional. Kemudian ada IFRS Foundation Constitution. Tujuan dari IFRS Foundation ialah mengembangkan standar pelaporan keuangan berkualitas global yang jelas dan transparan untuk membantu para pemangku kepentingan membuat keputusan ekonomi. Yang kedua, mendorong penggunaan dan penerapan standar-standar ini secara tepat, memperhatikan kebutuhan berbagai entitas di berbagai kondisi ekonomi, dan mendorong konvergensi standar akuntansi nasional dengan IFRS. Lalu IFRS Constitution selanjutnya memperjelas yang pertama, bagaimana organisasi tersebut dikelola. Yang kedua, tugas-tugas para pengurus dan proses pemilihannya. Ketiga, tanggung jawab Dewan Pemantau atau Monitoring Board. Keempat, komposisi, kualifikasi, dan tugas IASB. Kelima, komposisi, kualifikasi, dan tugas IFRS Interpretation Committee. Yang keenam, komposisi, kualifikasi, dan tugas IFRS Advisory Council. Kegunaan International Accounting Standard. Standar-standar akuntansi internasional dapat digunakan dalam berbagai cara. IASB mencatat bahwa standar-standarnya yang akan digunakan yaitu pertama sebagai ketentuan nasional,
kedua sebagai dasar bagi beberapa atau seluruh ketentuan nasional, ketiga sebagai tolak ukur internasional bagi negara-negara yang mengembangkan ketentuannya sendiri, keempat oleh pihak-pihak yang berwenang untuk perusahaan-perusahaan domestik dan asing, kelima oleh perusahaan itu sendiri. IASC dan IOSCO. IOSCO adalah sebuah konsorium yang terdiri dari badan pengatur pasar saham dan kontak berjangka di seluruh dunia. Biasanya anggota IOSCO adalah komisi sekuritas atau regulator keuangan utama dari tiap negara yang bergabung. IOSCO juga memiliki lebih dari 100 negara anggota yang mengatur lebih dari 95% dari pasar saham global. Peran utama organisasi ini adalah membantu anggotanya dalam mengembangkan standar regulasi yang tinggi dan berfungsi sebagai wadah bagi regulator nasional untuk berkolaborasi dengan regulator dari negara lain serta organisasi internasional lainnya. Kemudian ada konvergensi IASB FASB. Pada tahun 2000-an, IASB dan FASB berkolaborasi dalam usaha-usaha untuk mencapai keseragaman dalam standar akuntansi internasional. Salah satu upaya tersebut termasuk proyek konvergensi internasional jangka pendek FASB serta perjanjian Norwalk. Kemudian ada kelebihan standar. IASB menghadapi masalah kelebihan standar dan meresponnya dengan menerbitkan IFRS untuk entitas berskala kecil dan menengah pada tahun 2009. Standar ini dirancang untuk digunakan oleh perusahaan kecil tidak terdaftar yang mencakup sebagian besar perusahaan dengan menyediakan prinsip akuntansi yang lebih sederhana dan sesuai dengan IFRS lengkap yang lebih ditujukan untuk perusahaan terdaftar di bursa saham. Kerangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang pertama, membantu IASB mengembangkan standar-standar akuntansi di masa depan. Yang kedua, mengembangkan harmonisasi standar-standar akuntansi. Yang ketiga, membantu lembaga-lembaga pembuat standar nasional. Yang keempat, membantu para penyusun laporan menetapkan standar-standar internasional. Kelima, membantu para auditor membentuk opini terkait sesuai atau tidaknya laporan keuangan dengan standar-standar internasional. Keenam, membantu para pengguna menginterpretasikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar-standar internasional. Ketujuh, menyediakan informasi mengenai pendekatan IASB untuk pembentukan standar-standar akuntansi internasional bagi para pihak yang berkepentingan. Kemudian ada pengukuran elemen-elemen laporan keuangan. Pengukuran melibatkan penentuan jumlah uang yang akan dicatat dalam laporan keuangan untuk elemen-elemen tertentu. Kerangka IFRS mengakui berbagai metode pengukuran yang akan digunakan saat ini dengan berbagai tingkat dan kombinasi dalam laporan keuangan, termasuk biaya historis, biaya kini, nilai penyelesaian realisasi bersih, dan nilai sekarang. Biaya historis adalah dasar pengukuran yang paling umum digunakan saat ini, tetapi biasanya dikombinasikan dengan dasar pengukuran lainnya. Kemudian ada konsep terkait modal dan pengelolaan modal. Di sini ada konsep pengelolaan modal. Yang pertama ada pengelolaan modal keuangan. Keuntungan hanya dapat diperoleh jika keuangan dari aset neto pada akhir periode melebihi aset neto di awal periode. Tidak termasuk setiap distribusi pada atau distribusi dari pemilik. Kemudian yang kedua ada pengelolaan modal fisik. Keuntungannya hanya dapat diperoleh jika kapasitas produktif fisik suatu perusahaan melebihi kapasitas produktif fisik di awal periode. Kemudian ada IAS nomor 1 dan IFRS nomor 1. Dalam IAS nomor 1, IASB membahas pertimbangan-pertimbangan berikut dalam penyusunan laporan keuangan. Yang pertama ada penyajian yang wajar dan kepatuhan terhadap standar-standar IASB. Yang kedua, kebijakan akuntansi. Yang ketiga, keberlanjutan usaha. Yang keempat, dasar akuntansi akrual. Yang kelima, konsistensi penyajian. Yang keenam, materialitas dan penggabungan. Yang ketujuh, oversetting. Yang kedelapan, informasi yang komparatif. IAS nomor 1 mengalami perubahan beberapa kali dan membuat peraturannya menjadi lebih kompleks. Pada tahun 2007, IASB mengusulkan perbaikan agar lebih mudah dipahami dan diterapkan. Hasilnya adalah IFRS nomor 1 yang memenuhi permintaan investor yang akan informasi yang transparan dan memberikan panduan awal dalam menerapkan IFRS. Terima kasih sudah menyimak videonya hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.